Sahabat, pernahkah Anda mendengar pernyataan ketika istri salah, maka suaminya pasti yang salah? Kalimat ini sering terdengar, namun apakah benar demikian? Dalam rumah tangga, suami memang pemimpin, tapi apakah setiap kesalahan istri selalu menjadi cermin buruknya kepemimpinan suami? Mari kita renungkan bersama, karena di balik kalimat itu ada pelajaran, ada tanggung jawab, ada kasih sayang yang seharusnya menyatukan suami istri dalam ketaatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, hari ini kita akan membahas suatu pernyataan yang sering menjadi perdebatan. Kalimat itu berbunyi, ketika istri salah, sudah pasti salah suaminya. Sekilas, kalimat ini terdengar seperti menyalahkan suami atas segala kehilapan istri. Apakah benar demikian? Mari kita kupas dengan hati yang jernih, dengan cahaya Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa dalam rumah tangga, suami bukan hanya pasangan hidup. Suami adalah pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin, pelindung, penanggung jawab atas kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menegaskan suami memegang amanah kepemimpinan rumah tangga. Kepemimpinan berarti tanggung jawab, bukan sekadar kebanggaan. Suami bertanggung jawab atas pendidikan iman, akhlak, dan ibadah keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, Nabi SAW tidak hanya menyebut pemimpin negara, tapi juga kepala rumah tangga. Suami akan ditanya, apakah engkau menjaga istrimu dari maksiat? Apakah engkau mengajarkan istrimu untuk salat, menutup aurat, menjaga lisan, dan menundukkan pandangan? Maka jika seorang istri terjerumus dalam kesalahan, besar kemungkinan ada kelalaian suami di dalamnya. Bisa jadi suami tidak mendidik dengan baik. Bisa jadi suami tidak mengingatkan ketika istri salah. Atau bisa jadi
suami sendiri memberi contoh buruk sehingga istri ikut salah jalan. Inilah makna dari kalimat, ketika istri salah, pasti salah suaminya. Bukan berarti suami menanggung semua dosa istri tanpa batas, tetapi karena suami memiliki kewajiban untuk mencegah, membimbing, dan meluruskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sahabat, ayat ini jelas. Tugas suami bukan hanya mencari nafkah. Lebih dari itu, suami harus menjaga istrinya agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Kalau istri salah bicara, suami harus menasihati. Kalau istri salah berpakaian, suami wajib mengingatkan. Kalau istri malas beribadah, suami tidak boleh diam. Karena diamnya suami bisa berarti ridho, dan ridho terhadap dosa adalah dosa pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan pemimpin, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan jika pemimpin negara yang lalai saja mendapat ancaman seperti itu, bagaimana dengan pemimpin rumah tangga? Maka wajar jika kesalahan istri sering kembali kepada tanggung jawab suami. Sahabat, mari kita renungkan contoh nyata. Seorang istri keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna. Apakah hanya istri yang berdosa? Tentu tidak. Jika suaminya tahu tapi diam saja, maka suami ikut berdosa. Seorang istri malas salat, apakah hanya istri yang akan disiksa? Tentu tidak, karena suaminya yang tidak menegakkan salat dalam rumahnya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka benarlah, dalam banyak keadaan kesalahan istri adalah cermin dari kelalaian suami. Namun perlu kita pahami dengan bijak, kalimat itu bukan berarti setiap dosa istri otomatis ditanggung penuh oleh suami. Istri tetap punya tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, karena Allah menegaskan, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Artinya, dosa istri adalah dosanya sendiri. Namun, jika suami lalai dari kewajiban membimbing, maka suami ikut menanggung dosa kelalaian itu. Maka disinilah titik keseimbangan pemahaman. Istri salah, tetap salah istri. Tapi suami juga bisa ikut salah karena tidak menjalankan tugasnya. Ibarat seorang guru, kalau muridnya salah, murid tetap salah. Tapi jika kesalahan murid karena guru tidak mengajar dengan baik, maka guru juga bersalah. Begitu pula rumah tangga. Suami adalah guru pertama bagi istrinya. Suami adalah teladan pertama yang akan ditiru. Kalau suami rajin salat berjamaah, insya Allah istri akan ikut taat. Kalau suami menjaga pandangannya, insya Allah istri akan menundukkan pandangannya. Kalau suami dermawan, insya Allah istri pun terdorong untuk bersedekah. Tapi sebaliknya, jika suami suka lalai, bagaimana istrinya bisa istiqomah? Kalau suami suka mengangkat suara, bagaimana istrinya bisa lembut dalam berbicara? Kalau suaminya tidak pernah membaca Quran, bagaimana istri bisa termotivasi? Inilah sebabnya
Rumah tangga seringkali hancur bukan karena istri semata, tapi karena suami yang gagal menjadi imam. Sahabat, mari kita berkaca. Apakah kita sudah mendidik istri kita dengan iman? Apakah kita sudah menjadi pelindung bagi akhlaknya? Atau justru kita sibuk mencari nafkah tapi lupa membimbing istri? Sibuk mengejar dunia tapi lalai menjaga agama keluarga kita. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Suami yang baik bukan hanya baik di luar rumah, tapi ia baik terhadap istri, baik dalam tutur kata, baik dalam akhlak, dan baik dalam tanggung jawab agama. Jangan sampai kita jadi suami yang sukses di hadapan manusia, tapi gagal di hadapan Allah. Karena di akhirat, istri akan bisa menuntut suaminya. Istri bisa berkata, "Ya Allah, suamiku tidak pernah mengajarkan aku salat. Suamiku membiarkan aku membuka aurat. Suamiku tidak pernah menegurku ketika salah." Apakah kita siap mendengar tuntutan itu di hadapan Allah? Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mencintai istri kita, jangan biarkan ia salah sendirian. Kalau kita benar-benar sayang, bimbinglah dengan sabar. Kalau kita benar-benar ingin bahagia bersama, jangan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena cinta sejati adalah ketika kita ingin pasangan kita selamat dari api neraka. Inilah yang dimaksud oleh ulama, suami adalah benteng pertama dan terakhir bagi istrinya. Jika benteng itu rapuh, maka istri akan mudah goyah. Tapi jika benteng itu kokoh, maka insya Allah istri akan tetap tegar. Jadi, jangan salah paham dengan kalimat tadi. Bukan berarti istri tidak punya tanggung jawab pribadi, namun lebih kepada pengingat agar suami jangan lepas tangan. Jangan biarkan istri salah tanpa ada bimbingan. Jangan biarkan istri berbuat dosa tanpa ada peringatan. Karena kalau itu terjadi, dosa bukan hanya ditanggung istri, tapi juga akan menyeret suami. Sahabat, ingatlah, menjadi suami itu berat. Bukan hanya kewajiban memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi juga kewajiban menuntun istri menuju surga. Kalau suami gagal, maka bisa jadi istrinya masuk neraka karena kelalaian suami. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang mampu membimbing istri kami. Jangan biarkan kami lalai dari tugas kepemimpinan. Selamatkan keluarga kami dari api neraka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kalau hari ini kita masih hidup bersama istri, bersyukurlah. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan keluarga. Ajarkan istri membaca Al-Quran. Ingatkan istri salat tepat waktu. Bimbing istri agar menjaga aurat. Ajak istri agar rajin bersedekah. Karena semua itu akan menjadi amal jariah kita. Setiap kebaikan istri, pahalanya juga akan mengalir kepada suami. Sebaliknya, setiap kesalahan istri yang kita biarkan, dosanya juga akan mengalir kepada kita. Maka jangan sampai kita menyesal di akhirat. Jangan sampai kita termasuk suami yang berkata, andai dulu aku bimbing istriku.
Penyesalan itu tidak akan berguna lagi, karena di akhirat pintu taubat sudah tertutup. Sahabat, mari kita ambil pelajaran. Kalimat ketika istri salah, sudah pasti salah suaminya, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk menyadarkan, agar suami benar-benar sadar bahwa tanggung jawabnya sangat besar, agar suami tidak hanya sibuk mencari dunia, tapi juga membimbing istri menuju akhirat, agar suami tidak hanya bangga bisa menafkahi, tapi juga bisa menuntun istri menuju surga. Karena istri adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah, dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain membiarkan amanah itu rusak tanpa kita peduli. Maka mulai hari ini, mari kita berjanji dalam hati, kami tidak akan membiarkan istri kami salah sendirian. Kami akan mendidik dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Kami akan menuntun dengan teladan, bukan hanya dengan kata-kata. Kami akan menjadi imam yang benar, agar istri kami selamat dunia dan akhirat. Inilah makna cinta sejati dalam rumah tangga. Cinta yang tidak hanya diucapkan di bibir, tapi diwujudkan dalam bimbingan menuju Allah. Cinta yang tidak hanya ingin bahagia di dunia, tapi juga ingin bersama di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita menikahi wanita salihah, itu nikmat besar. Tapi kalau istri kita masih banyak salah, jangan putus asa, karena tugas kita adalah membimbing, bukan sekedar menuntut. Suami yang baik adalah suami yang tidak cepat menyalahkan, tapi ia akan mendekap istrinya lalu berkata, mari kita sama-sama menuju surga. Itulah kalimat paling indah dalam rumah tangga, kalimat yang membuat istri merasa aman dan membuat Allah ridho. Sahabat, ingatlah, suami adalah pemimpin, istri adalah amanah. Kalau istri salah, periksa dulu, apakah kita sudah jadi imam yang benar. Jangan buru-buru menyalahkan istri, tapi periksa diri kita dulu. Karena bisa jadi kesalahan istri hanyalah cerminan dari kekurangan kita sebagai suami. Maka marilah kita perbaiki diri. Mari kita bimbing istri dengan cinta. Mari kita jaga istri dengan doa. Mari kita tuntun istri menuju jalan yang diridhoi Allah, agar kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita bisa berkata, ya Allah, aku telah berusaha menjaga amanah-Mu. Dan semoga Allah menerima usaha kita yang penuh kekurangan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.